Oke Profesor, selamat datang di sini. Di video ini saya akan bahas inilah angkatan laut terkuat di akhir cerita One Piece. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Wadaw. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, agar video-video ini langsung muncul di HP kalian. Kita pastikan kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang terlewat. Ya, karena kita sudah sering nih membahas pihak-pihak bajak laut di One Piece, kali ini kita akan bahas di pihak antagonisnya. Ya, seharusnya angkatan laut ini adalah pihak yang baik lah. Jadi siapakah yang nanti akan memimpin angkatan laut dan menjadi angkatan laut yang terkuat juga di akhir cerita One Piece? Ya, tentu saja di sini saya kembalikan sebagai disclaimer, mustahil untuk memprediksikan keseluruhan cerita One Piece dong. Makanya buat yang tidak bisa membedakan antara teori, prediksi, dan fakta, ya gimana ya? Jadi menurut saya salah satu ending yang paling logis yang memang sudah dibangun oleh Oda sejak lama ini adalah tentang hancurnya pemerintahan dunia ini karena sudah diketahui pemerintahan dunianya sangatlah korup. Tapi saya sangat yakin yang namanya angkatan laut tetap bakal masih ada. Karena kita pun tahu angkatan laut ini sejujurnya lebih ke suatu organisasi yang bebas lah. Walaupun sebenarnya dia ada di bawah pemerintahan dunia. Tapi mengingat bahkan Akainu saja cukup menentang perkataan dari Gorosei. Angkatan laut pun memang dibutuhkan untuk menyeimbangkan lautan di dunia One Piece, untuk membasmi orang-orang jahat seperti bajak laut, bandit-bandit, dan kriminal yang lain. Karena hanya mereka lah orang-orang yang seharusnya melindungi masyarakat sipil. Ya, mungkin kita akan coba rekap ulang sedikit struktur dari angkatan laut ini dari yang sudah kita tahu. 27 tahun yang lalu, lebih tepatnya saat perang Edward, yaitu perang antara Roger melawan bajak laut Shiki, angkatan laut ini diketuai dengan Fleet Admiral Kong. Sepertinya pada saat itu pun Sengoku sudah menjabat sebagai admiral lah. Untuk Garp tetap ada di posisi Vice Admiral karena disitu pun pertama kalinya kita mengetahui kenapa Garp yang sehebat itu yang mendapatkan julukan sebagai pahlawan tidak menjabat sebagai admiral. Karena ya dia ini gak suka diperintah dan ingin bebas, dia menolak berkali-kali untuk menjadi admiral. Yang alasannya pun kita ketahui bahwa dia tidak ingin diperintah oleh si bangsat-bangsat Tenryubito. Ya, untuk masa God Valley atau era 38 tahun yang lalu, kita masih belum mengetahui siapa pimpinan angkatan laut pada saat itu. Dan 2 tahun yang lalu, sampai beberapa tahun ke belakangnya, Sengoku lah yang memimpin angkatan laut menjadi Fleet Admiral. Dan kita pun tidak diberitahu dengan jelas dari berapa tahun yang lalu. Nah, sebenarnya perlu diingat juga, dari Vivre Card Sengoku diketahui kenapa dia menjadi Fleet Admiral ini tidak serta-merta karena Sengoku ini adalah orang yang paling kuat di antara semua angkatan laut. Salah satu alasan yang paling jelasnya adalah karena Sengoku bisa menjadi Fleet Admiral, dia ini sangat ahli strategi. Bahkan di perang Marineford dia dikatakan sebagai the strategist atau dia yang membuat strateginya. Ya memang seperti itulah, kita tidak hanya butuh otot tapi kita juga butuh otak, anjay. Lalu setelah perang terakhir alias di perang Marineford, Sengoku yang merasa sudah bukan masanya lagi, akhirnya dia memberikan mandat Fleet Admiralnya kepada Kuzan, yang ternyata tidak diterima dengan baik oleh Sakazuki alias Asuinu. Hingga akhirnya Akainu ini mengajak duel Aokiji dan menangkan pertarungan tersebut, dan dialah yang menjabatnya saat ini. Jujurnya saya tidak bisa bilang angkatan laut saat ini angkatan laut yang baik lah. Tapi dari cara yang dilakukan Asuinu ini benar-benar absolut justice banget. Dan saya pun akan sangat yakin akan ada perubahan atau shifting di akhir cerita One Piece untuk di angkatan lautnya. Nah, di video ini akan saya bahas nih apa yang akan terjadi kira-kira dari struktur angkatan laut di masa depan. Seperti contohnya siapakah Fleet Admiralnya, lalu juga admiralnya, dan yang lain-lainnya lah. Tapi untuk masalah timeline kita emang masih belum jelas juga. Karena untuk hal ini bisa saja terjadi 1 tahun kemudian, 5 tahun, atau berapa tahun. Mungkin untuk sesuatu yang saya yakini bahwa One Piece ini memang akan tamat tanpa adanya time skip. Tapi jika Luffy menamatkan One Piece, pasti pemerintahan dunia sudah hancur. Dan jika pemerintahan dunia hancur, tentu saja organisasi yang terlibat akan butuh waktu
untuk menyesuaikan sistemnya, dan itu pun tidak akan berlangsung dengan cepat. Makanya sebelumnya saya berkata apakah 1 tahun, 5 tahun, atau beberapa tahun. Pertama-tama, masalah karakter-karakter yang sudah tua ini jelas dia tidak akan ikut andil besar di Angkatan Laut pada masa depan lah. Bahkan bisa saja ada yang mati dari mereka ini, yaitu Sengoku, Garp, dan Zoro. Ini adalah para karakter tua yang sudah sangat hebat menjaga nama Angkatan Laut agar tetap gagah. Lalu Akainu pun karakter yang pastinya sudah dibangun oleh Oda Sensei untuk dikalahkan oleh seseorang yang kita pun masih belum tahu siapa, bisa saja Sabo atau bahkan Luffy sendiri atau mantan kru Shirohige yang lain. Untuk Ryokugyu atau Green Bull saya tidak bisa memprediksi banyak sih karena kita bahkan belum tahu dari wujudnya saja apalagi skillnya dan yang lain-lain. Jadi seperti yang sudah berapa kali pun saya bahas di video Kuzan, kemungkinan besar Fleet Admiral di masa depan adalah Aokiji atau Kuzan ini karena dia sendirilah yang sebelumnya direkomendasikan oleh Sengoku dan dikatakan banyak angkatan laut lain yang setuju dia sebagai Fleet Admiral. Jadi dari situ angkatan laut pasti tetap akan setuju jika Kuzan menjadi angkatan laut dengan syarat Marin pun atau angkatan laut yang lain harus tahu alasan Kuzan kenapa dia bergabung dengan bajak laut Kurohige. Apakah itu murni dia akan menjadi kriminal di sana atau dia mempunyai misi yang lain? Yang sebenarnya pernah saya bahas juga di salah satu video Kuzan di sini. Mungkin kalian bisa cek juga. Lalu untuk Admiral menurut saya yang paling cocok tetap saja ada di Fujitora. Ya itu jelas lah, itu pun sebenarnya jika Aokiji ini tidak akan mati di akhir cerita One Piece. Karena jika Aokiji ini mati, maka Fujitora ini menurut saya bisa mengisi posisi Fleet Admiral. Dia ini seperti Kuzan lah, tipe admiral yang baik dan adil. Dia pula respect kepada Luffy, sang raja bajak laut masa depan. Jadi ini sudah menjadi cukup untuk menjadi alasan lah. Lalu admiral yang kedua kemungkinan besar adalah Smoker. Sejujurnya saya cukup yakin Smoker ini termasuk salah satu vice admiral yang kuat juga di antara yang lainnya lah. Ya mungkin top 5-nya seperti Garp, Zoro, Gion, dan yang lain-lain. Serta banyak juga yang bilang dia pasti akan ikut bersama dengan Luffy untuk melawan pemerintahan dunia di akhir cerita One Piece. Dan itulah alasan dia tidak akan menjadi admiral menurut saya. Tapi saat ini dia salah satu kandidat yang paling dekat dengan posisi admiral. Ya karena dia ini menjabat sebagai vice admiral. Walaupun jika dilihat dari sikapnya yang selengean dan ingin bebas, sulit sih bagi Smoker ini untuk menerima mandat menjadi seorang admiral. Dia ini lebih cocok sebagai the next Garp lah yang mirip dengan Roger Garp dan Smoker Luffy. Keduanya sudah saling berhubungan satu sama lain dari awal sekali dan mereka sudah saling membantu juga satu sama lain. Mungkin contohnya di Alabasta, lalu juga di Punk Hazard. Nah pasti banyak juga dari kalian yang bilang, loh enggak dong, Kobe yang lebih cocok untuk jadi Roger Garp-nya lah. Di sini mungkin Kobe dengan Luffy. Oke, mungkin akan saya bahas di belakang, tapi inilah kandidat admiral selanjutnya, yaitu Kobe. Jujurnya kita pun semua sudah tahu, impian dari Kobe ini adalah untuk menjadi seorang admiral. Itu pun diucapkannya kepada Luffy di depan matanya langsung. Tapi saya pun cukup yakin Kobe ini sebenarnya dia ini rela mati demi Luffy sebagai seseorang yang sudah menyelamatkan dirinya dan membantu menggapai mimpinya. Serta dia pun dilatih langsung oleh Garp, kakek dari Luffy yang dulu melatih Luffy waktu masih kecil. Di tepatnya menyiksa Luffy waktu masih kecil sih. Jadi masalah kekuatan seharusnya Kobe ini dengan kerja kerasnya akan terbayar dan menjadi salah satu karakter yang sangat hebat di masa depan. Ingat, di masa depan. Karena saya ini masih merasa kurang setuju lah jika Kobe ini bakal menjadi the next Garp yang sepantar dengan Roger di masa lalu. Karena jika kita ingat lagi ke masa lalu juga, Kobe ini awalnya lemah sekali lah. Dia ini hanyalah seorang kacung yang dibandingkan dengan Luffy pada saat itu dia sudah sangat kuat. Bahkan pertemuannya dengan Luffy pun yang sebanyak 2 kali loh, yaitu di Water 7 dan di Marineford, dibuatnya Kobe ini kalah telak di bawah Luffy. Jadi dari sini saja sudah cukup jauh level antara Luffy dengan Kobe. Jadi, jika akhirnya Kobe berhasil setara dengan Luffy dan menjadi the next Garp-nya Roger, itu menurut saya sudah seperti power up yang tidak masuk akal. Dari kacung culun, akhirnya bisa menyamai kekuatan sang karakter utama. Ya hebat lah, itu bahkan hanya dalam waktu cukup singkat dan 2 tahun lah berarti jika dengan time skip.
Maka dengan begitu, dia akan mendapatkan power up tertinggi yang ada di dunia One Piece. Bahkan time skip dari kru topi jerami pun tidak sebanding dengan Koby jika bisa sampai seperti itu. Ini berbeda dengan Smoker yang memang dari awal pertemuan dengan Luffy saja dia ini sudah kuat dan mereka sudah saling mengejar satu sama lain yang cukup berbeda dengan Koby lah. Karena Koby ini tujuannya memang bukan untuk menangkap Luffy. Dia ini lebih seperti aliansi dari Luffy lah, bukan seperti Smoker. Jadi apakah dia akan jadi admiral? Ya jika ternyata tren admiral ini masih harus seseorang yang mempunyai buah iblis. Karena kita tahu dari dahulu orang yang menjadi admiral adalah seseorang yang mempunyai buah iblis. Mungkin kecuali Zephyr inilah. Bahkan Sengoku pun dia mempunyai buah iblis kan. Maka sepertinya akan sulit untuk Koby direkomendasikan. Karena sejauh ini kita lihat admiral semuanya punya buah iblis lah. Ya lagi-lagi kecuali Ryokyu yang kita masih belum jelas dia mempunyai buah iblis apa. Tapi saya sangat yakin buah iblis dari Ryokyu ini kemungkinan besar adalah Zoan. Karena saat ini Kizaru dia mempunyai Logia dan Fujitora dia mempunyai Paramecia. Maka akan sangat pas 3 admiral mempunyai 3 jenis buah iblis. Tapi jika Koby ini benar-benar haki only, dia mungkin akan mengikuti jejak Garp untuk tetap berada di Vice Admiral dan Green Bull lah atau Ryokyu lah yang tetap mengisi posisi Admiral. Mungkin nanti Koby ini akan menjadi pimpinan dari Angkatan Laut di faksi Sword lah jika seperti itu. Dan Koby mungkin akan mendapatkan julukan lain sebagai Koby the Fish. Wah ini penerus dari Garp. Karena Koby dia memang hanya menggunakan tinjunya dan tanpa menggunakan senjata yang lain. Tapi ingat lagi-lagi saya katakan dia tidak akan sampai di level yang sama dengan Luffy. Nah jadi jika Koby sudah sampai di posisi yang tertingginya alias Admiral atau apapun lah, mungkin ini akan membutuhkan time skip lain di mana level Luffy memang sudah sangat jauh di atas lah. Tapi untuk Koby dia mempunyai levelnya sendiri tetapi sudah sangat hebat dibandingkan orang yang lain. Nah, jadi saya sangat yakin jika dia ini lebih cocok menjadi pemimpin atau pimpinan di faksi Sword lah. Sebenarnya saya pernah membahas untuk Sword ini sangat lengkap di video ini. Nah jadi untuk Vice Admiral ya memang masih sangat banyak sih dan sepertinya tidak ada batasannya. Jadi masih ada Tashigi, Hina, Momonga, Helmeppo, dan yang lain-lain. Yang pastinya mereka akan sangat kuat juga di masa depan. Dan itulah prediksi saya orang yang akan mengisi posisi terkuat di Angkatan Laut. Jadi jika berkata satu orang mutlak yang paling kuat sih sepertinya akan berat ya. Ya mungkin kalian bisa langsung tuliskan bagaimana pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan lagi-lagi saya ingatkan kalian sudah bisa join di membership channel Devil Nomi untuk mendapatkan badges dan emoji yang lucu-lucu. Hanya dengan klik tombol join di sebelah tombol subscribe. Nah seperti biasa semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ke teman kalian. Gue Devil pamit and I'll see you guys next time.